Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan September 2025. Sebelum Mari memulai, Pisces, mari ingetin dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaan kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung saja kita mulai. Ini dia. Set. Ada energi dari Seven of Pentacles reverse. Kemudian oke, berikutnya ada di situ ya. Oke, kemudian di sini hadir energinya di sini, dan kemudian di sini nampaknya romansa dalam relationship ini tuh sudah lama menghilang ya. Jika hubungan kalian sudah terjalin sudah sekian tahun kayak gitu ya. Nah, kalau tadinya kamu berniat ya nyari tahu tentang pembacaan hubungan dengan seseorang yang baru-baru aja nih ya, baru-baru aja koneksinya ya. Nah, jadi kalau Mari lihat kalian berdua masih sama-sama semacam orang yang menahan diri di situ ya. Masih menahan diri gitu kan, jadi kayak masih mau ngebatas-batasin diri dulu gitu supaya tidak terlibat dalam relationship yang lebih jauh lagi. Sebab di sini tuh ada pertimbangan gitu ya, pertimbangan bahwa kalau relationship ini cepat diprogres, bisa-bisa di situ itu ada seseorang yang dirugikan dalam relationship ini gitu ya. Jadi harus mateng gitu loh, harus mateng-mateng memikirkan tentang konsekuensi gitu ya, kesiapan untuk menjalani relationship ya, akan konsekuensinya gitu maksudnya Mari ya. Nah, karena itu tadi bisa-bisa ya, entah ini hubungan yang ternyata bukan single jumpa single, tapi ada yang satu orang sudah berpasangan di sini gitu ya. Nah, jadi kayak memikirkan bahwa waduh, berpasangan dengan orang yang sudah punya pasangan bahaya juga ini. Makanya di sini tuh sama-sama saling menahan diri. Padahal ketertarikan Mari lihat sudah ada ya. Memang belum yang besar-besar banget lah. Katakan kalau di poin dari 1 hingga 10 adalah di poin 4 gitu ya, 4 dari 10. Nah, di sana 4, 5 lah bisa juga di situ ya, 4 atau 5 gitu. Ya. Nah, tapi tuh kayak mau main, aduh nanti ini salah, berhubungan seperti ini nanti jadinya dosa. Gitu ya. Kesian nanti bininya, sedih suaminya nanti. Kalau ini ketahuan ini tuh relationshipnya gawat ini, kena massa nanti nih gitu ya kan. Kena persekusi massa ini nanti, kena sanksi sosial ini, rusak nanti nih pekerjaan ini misalnya yang kayak gitu ya. Jadi di sini tuh semacam orang yang masih tahan-tahan diri. Nah gitu ya. Kalau bisa menurut si seseorang itu ya, si orang yang kamu targetkan ini, kalau bisa dia bilang di saat ini tuh mah kalian nggak usah ada relationship apa-apa gitu loh ya, waras-waras aja lah hidupnya gitu ya. Jangan nekat-nekat gitu, jangan main-main gitu ya. Nah kalau kamu mah mungkin lebih kayak pakai prinsip, gua tengok dia dulu, gua lihat dia dulu, kalau dia datang mendekat
ya dikasih kesempatan walaupun nggak usah dulu terlalu diseriusin. Nah gitu kamunya kan. Jadi ya masih dalam posisi menjauh dulu gitu ya. Jangan dulu banyak-banyak aksi gitu. Ya kalau ini hubungannya baru-baru. Tapi balik lagi kalau ini hubungan relationship-nya sudah lama, itu ya sudah agak-agak dingin ini ya hubungan kalian. Jadi bilang sayang, bilang cinta, tindakan-tindakan yang menunjukkan kasih sayang itu tuh sudah lama menghilang gitu. Memang mungkin saja ini ya agaknya ada yang tersakiti di sini gitu ya. Kalau dalam hubungan yang sudah lama ini ada saling tersakiti, saling menyakiti, sorry. Ada yang bisa satu orang tersakiti, bisa dua-duanya saling menyakiti di sini jatuhnya ya. Menyakiti itu kan dengan banyak hal ya, misalnya silent treatment gitu loh ya. Misalnya ya bersikap egois, hanya mentingin diri sendiri gitu ya. Ada beberapa kali terjadi argumen gitu ya. Saling tidak peduli, empati dan simpatinya itu tuh dimatiin gitu ya. Walau mungkin tidak panjang cerita argumentasi yang saling berisik itu ya. Tapi ya dengan hanya sikap cuek, acuh, abai gitu ya. Itu juga sudah bikin luka bagi pasangan. Nah seperti itu ya. Nah, jadi mungkin semacam ada keinginan untuk menyerah di sini ya, menyerah. Ya udah deh, mau kayak gimana, ya terserah aja lah, gitu. Dan si pasangan kamu ini tuh dia macam aku nggak mau memohon, gitu. Walaupun dia sesungguhnya kalau boleh jujur ya, berpisah dari kamu bukanlah kehendaknya dia ya. Kalau dia mau jujur gitu. Kalau bisa jangan pisah gitu. Tapi kalau tidak memilih, tapi kalau misalnya memilih untuk bersama dengan kamu, dia rasa mau nggak mau dia harus menurunkan gengsinya dia. Ya, dia harus kayak sepertinya harus memohon sama kamu gitu loh. Ya. Dan untuk memohon itu tuh rasa-rasanya dia anggap sudah tidak pantas ya untuk dia lakukan lagi. Nah, seperti itu. Ya, nggak pantas. Apalagi kalau dia ini tuh cowok, gitu loh. Sudah, kalau menurut dia sudah berapa kali memohon ke kamu, gitu loh, ya. Memohon supaya hubungan kalian ini tuh menjadi harmonis, ya. Hubungan kalian berkembang semakin baik, gitu loh. Ya, kamu jangan cuekin dia, kamu jangan kasar-kasar sama dia, gitu. Kamu jangan bersikap tidak peduli kepada dia gitu ya. Tapi menurut dia jadi kok kayak sebuah pola jika dia harus memohon kepada kamu ya untuk dapat melihat bahwa kamu bersikap nice ke dia gitu. Jadi akhirnya dia bilang nggak mau gitu ya. Nggak mau. Betul lah. Jadi kayak memohon itu tuh seperti ngebanting ya. Banting harga diri gitu loh. Kayak ngasih diskon habis-habisan sama kamu. Ya. Sehingga nggak ada tersisa apa-apa untuk dia. Jadi dia bilang, aduh nggak bisa. Yang begini-gini tuh nggak bisa. Itu ya. Jadi ada beberapa tuh kayak dia lihat kamu tuh kurang dewasa. Menurut pandangan dia ya, menurut penilaian dia, kamu Pisces manusia yang masih belum dewasa, gitu. Jadi ya akhirnya memperpanjang diem-dieman seperti ini itu adalah pilihan yang baik. Nah, gitu kalau menurut dia. Nggak usah dulu
dia papain ya relationship ini, itu ya. Karena takutnya juga dia di sini merasa bahwa kalau sering ada interaksi antara kalian, bisa-bisa menyakiti itu semakin banyak terjadi. Itu ya, udah malu, merasa disakiti aja dia oleh kamu, dia malu. Gitu. Apalagi kalau dia tanpa sadar ya, sadar atau nggak sadar nyakitin kamu ya. Nah ini tuh juga kayak dua orang yang nggak muda lagi umurnya nih, itu ya, nggak belasan tahun lagi nih energinya, atau nggak awal-awal 20 lagi, udah 30-an ke atas ini ya, tarikan energinya. Jadi udah malu juga sama usia, gitu ya. Wah, apalagi kalau udah 40-an, 46, 48 atau 50-an, nah dia anggap ini kayaknya udah nggak cocok lagi ya. Nggak cocok lagi kalau mau ribut-ribut terus sama kamu. Mau pakai jurus saling menyakiti lagi sama kamu. Itu loh. Udah malu sama anak, udah malu sama cucu kalau sudah kebetulan punya cucu, gitu ya. Malu sama jabatan juga, gitu ya. Di luar, di kantor, berjabatan jadi manajer misalnya. Di rumah cakar berdarah sama istri, sama suami. Wah, kok kayak gimana gitu ya. Di sana. Jadi dia bilang lebih kayak memilih, udahlah didiemin aja, dijauhin aja kamunya. Gitu ya. Dia bersikap cool. Dia bersikap cool dan sekaligus berhati-hati dengan kamu. Nah, kalau energi dari kamunya sendiri, mari lihat. Andaikan ini relationship-nya pernikahan ya, kamu udah semacam mau nantangin aja ini, mari lihat, nantang untuk cerai, gitu loh, ya, nantang untuk berpisah. Ya kalaupun pacaran kalian ya, andaikan saat ini masih pacaran, macamnya kamu itu tuh nantang untuk pacarannya ini tuh ya udah selesai aja, gitu ya, atau pacarannya nggak usah memikirkan tentang masa depan, gitu ya. Jika dalam pernikahan ya tadi, nantangnya itu tuh bubaran aja ini rumah tangga ini, hancurkan aja ini relationship rumah tangga ini. Nah seperti itu. Karena ada pertimbangannya kamu gitu ya. Jadi semacam kamu sudah kekeh, sudah bulat gitu loh. Semacam seperti itu ya tekadnya kamu. Kayak nggak bisa lagi untuk di saat ini tuh diganggu gugat. Gitu ya. Harus pisah gitu. Beberapa ya tadi udah ini mentok-mentoknya di pacaran doang, nggak usah berkelanjutan sampai ke pernikahan, walaupun relationship kalian sudah pantas ya jika ini tuh diangkat ke arah pernikahan, gitu loh. Entah karena ya memang sudah tidak muda lagi dua-duanya, atau ya sudah cukup lama berpacaran gitu ya. Nah, tapi kamu lebih memilih nggak usah di situ loh ya, nggak usah. Nah jadi apa yang dimaui oleh kamu, sesungguhnya bukan itu yang dimaui oleh pasangannya kamu ya. Kayak tadi mau pisah gitu ya. Sesungguhnya kalau dia ditanya dengan jujur, nggak mau yang kayak gitu. Maunya dia itu tuh ya lanjut jalan, tapi ada investasinya kamu juga ya di dalam relationship ini. Jangan hanya dia sendirian yang berinvestasi di hubungan kalian, gitu ya. Kalau bisa itu mah serius aja gitu loh. Nah tahu ya kalau orang udah serius dalam relationship itu kan berarti mengkondisikan mental dan emosional tetap tenang ya, supaya tidak terjadi kericuhan ya, demo tawuran gitu ya di dalam relationship ini, gitu. Sana kan. Ini mari lihat Pisces yang mari tarik ini tuh, kamu bukannya kamu ini ya, bukannya kamu orang yang mau menyakiti dia ya, tapi kamu tuh tajam kalau ngomong, mari nampak. Kamu tajam. Gitu ya. Jadi omongannya kamu itu tuh
bisa membuat seseorang ini tuh jadi kayak lemah syahwat ngelihat kamu. Gitu loh. Walaupun kamu kayak, aku hanya jujur aja kok. Gitu ya, aku mau jujur. Misalnya karena kamu bilang, udahlah kita pacaran aja lah, nggak usah pakai acara nikah-nikahan. Gitu ya, karena menurut pertimbangan kamu, ya udah baik yang kayak ginian gitu loh. Nah tapi dia mendengar kejujurannya kamu seperti itu, dia bisa, waduh, terus ini kemana arahnya? Kalau hanya pacar-pacaran doang. Gitu ya, mau pacaran sampai berapa lama sih? Atau kamu sebenarnya nggak mau nih terikat dengan aku, kamu masih pengen bebas, kamu masih pengen membuka diri ke pria-pria lain, ke wanita-wanita lain. Nah seperti itu. Oh berarti aku ini tuh tidak eksklusif bagi kamu, sehingga kamu tidak punya pemikiran untuk menikah dengan aku, gitu ya. Atau kalau kamu dengan jujur ngomong kita bercerai saja ya, waduh kok bercerai, berarti kamu udah tidak betah lagi dengan aku, berarti aku ini tuh bukan siapa-siapa di matanya kamu, gitu ya. Jadi kayak kejelasan, jadi kayak omongannya kamu itu tuh, sikapnya kamu itu tuh langsung dinilai mentah-mentah sama si pasangannya kamu, dan penilaiannya dia adalah kamu ogah sama dia, kamu tidak mau lagi dengan dia, gitu loh. Padahal ya tadi kan mungkin pertimbangannya kamu supaya jangan ada yang tersakiti, gitu ya. Maksudnya kamu supaya kamu juga tidak menyakiti dia, gitu kan. Di situ energinya kamu ya Pisces, kalau mari nampak memang energi orang yang masih sulit ini tuh berpasangan, gitu loh. Lebih kayak cocoknya, coba cek alam bawah sadarnya kamu ya. Macamnya sudah ada program di situ, kamu memilih untuk sendiri. Terutama memilih sendiri tanpa si dia. Ada di situ, mari lihat. Mungkin kalau dengan orang lain ya boleh-boleh aja kamu mau gitu kan. Tapi kalau dengan si dia ini tuh lebih cenderungnya kamu katakan tidak. Gitu loh. Jangan dengan dia. Itu ya. Apakah kamu merasa kamu sudah banyak juga tersakiti oleh si dianya, dan kamu mau menghentikan siklus kamu tersakiti ini? Itu ya. Ya, siklusnya tentu saja ya dengan tidak terkoneksi lebih intim lagi sama si dianya. Itu loh. Kalau bisa bahkan ya bubar, ini selesai. Gitu kan? Nah, supaya berhenti pola yang tidak menyenangkan itu. Jadi mari lihat ini tuh stop. Mari bukan bilang ini tuh 100% akan bubar ya. Hanya saja kecondongan arah relationship ini betul ada ke sana ya, ke arah perpisahan. Gitu ya. Tapi ini belum fix. Oke? Jika memang kemudian kamunya masih mau melanjutkan sama si dia, maka kesempatan itu pun terbuka, masih terbuka, gitu. Tergantung dari colekannya kamu saja, itu ya, tergantung colekannya kamu aja. Walaupun misal kamu ngomong tentang perpisahan ini atau terniat untuk berpisah ini karena pancingan dari si dia awalnya, tapi itu tuh sebenarnya bukan pancingan ya. Misal kalau dia bilang kita pisah kita berpisah sudahlah gitu ya. Mari lihat itu tuh hanya pancingan doang. Mau tahu jawabannya kamu apa? Jawabannya kamu segera mengiyakan atau justru kamu kayak menggugat ya. Waduh ngapain pisah? Jangan pisah lah gitu. Dan ya sebenarnya harapannya dia adalah kamu ngomong jangan pisah, gitu. Kamu jangan pisah, ayo kita terus bersama, gitu loh. Tapi bisa-bisa kamu langsung angguk-angguk iya, gitu kan? Iyalah, udahlah, gitu kan? Kamu langsung ngeblokir dia kah? Kamu langsung kayak silent treatment sama dia kah? Gitu. Jadi yang
tadi kata Mari kan, dia langsung menilai kamu mentah-mentah. Oh, aku udah diblokir. Berarti memang benar Pisces mau pisah sama aku. Gitu-gitu. Ya. Oh, dia besoknya diem sama aku. Walaupun kamu nggak ngeblokir, tapi kayak kamu mengelakkan interaksi. Wah, iya nih, beneran udah nggak mau lagi sama aku. Ya sudah, gitu. Jadi, dalam pikiran itu tuh sudah selesai, jangan, nggak usah lagi. Hanya begitu modelnya. Nggak yang apa ya yang aku lakukan untuk bikin kami semakin harmonis, apa yang aku lakukan untuk bikin kaminya semakin dekat, semakin akrab, semakin romantis. Nggak datang pertanyaan yang seperti itu. Tidak ada datang. Gitu ya. Justru gagasan-gagasan untuk menjauh, memutuskan diri, ya, memutuskan hubungan antara pribadi satu dengan pribadi yang lainnya. Lebih ke situ, ya. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini tuh Pisces hadir energi dari Virgo, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra hadir, Gemini ada, kemudian ada energi dari Taurus, berikut energi dari Aries, kemudian Gemini, Libra, dan Aquarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.